Ada panggilan dari mana-mana, jadi nggak ada yang perlu aku update. Yang kubu sebelah sana aja yang terlalu sibuk, aku nggak tahu berapa kali mereka melakukan konferensi pers. Mungkin ada sekitar 5 kali ya. Jadi aku nggak paham juga. Padahal aku sampai detik ini sih nggak ada masalah apa-apa dan aku ngerasa aku nggak ada salah apapun. Jadi bagi kalian semua yang bilang, waduh penistaan agama, dengerin dulu videonya apa, yang mana videonya. Kadang itu yang bikin malu ya. Aku tuh sekarang ini lagi banyak banget belajar tentang Islam. Aku belajar dengan Ustadz Denny Slim, aku belajar dengan Ustadz Felix Xiao, aku belajar dengan Ustadz Dery Sulaiman, aku belajar dengan Ustadz Habib Khalid Basalamah, ya. Dan aku belajar Islam itu benar-benar baik, Islam itu benar-benar mengayomi, Islam itu benar-benar damai. Sangat berbeda banget dengan apa yang ditampilkan ya oleh beberapa teman-teman yang di seberang sana. Video tersebut yang ngomong orang lain, bukan aku yang ngomong. Videonya dengarkan dengan baik. Orang tersebut yang ngomong, aku cuma tertawa di sana. Tapi yang dilaporkan siapa? Bukan orang yang ngomong, yang dilaporkan aku. Yang dimasukkan ke berita adalah aku. Kenapa? Apakah karena aku terkenal? Itu namanya the real pansos dong. Kalau pengen mempermasalahkan siapa yang ngomong, laporkan yang ngomong. Lalu tegur ke aku. Dr. Richard, Anda salah. Kenapa Anda tidak filter? Aku kan juga non-muslim dan aku tidak tahu apa itu artinya. Bayangkan, aku tuh men-share beberapa video kan pada waktu kejadian itu, ya, pada waktu bapak pengacara tersebut itu kayak heboh-heboh. Waktu itu aku lagi di Eropa, Bang Hotman tuh telepon aku langsung. Panik dia. Dia telepon, dia ngomong apa? Lu ada buat salah apa tuh? Gila lu, penistaan agama lu. Semua kan takut ya pasti ya. Aku kirim videonya ke Bang Hotman. Bang Hotman bilang apa? Allah, kayak sepele banget masalah ini, ngapain sih kayak gitu. Ustadz telepon aku, Ustadz yang teman beliau juga telepon aku, terus ngomongnya apa? Jangan ditanggepin dong, jangan keluarin satu kalimat pun dong, jangan ditanggepin sedikit pun dong. Makanya aku nggak memberikan tanggapan apapun. Tapi aku ngelihat kan kayak seolah-olah setiap kali mau datang, ya kalau mau lapor aja. Kan nggak perlu lapor, panggil media ngomong. Setiap kali datang panggil media, terus panggil media. 5 kali loh sudah panggil media, 5 atau 7 kali aku nggak tahu deh. Ya kalau mau lapor aja. Hak warga Indonesia yang baik dan benar adalah melaporkan. Kalau aku nggak suka, aku lapor balik. Udah gitu aja. Nggak perlu kita ngomong di media kayak gini. Punya kan real pansos banget jadinya. Aku ngeliatnya. Dan kalau mau pansos jangan dengan aku ini cuma dokter. Carilah artis lain yang lebih terkenal. Nah, adakah rencana kamu untuk melaporkan balik? Kamu kan kadang-kadang tim melaporin dia. Enggak lah, aku ngelihat sekali lagi ya, aku belajar dengan orang-orang hebat, aku belajar dengan orang-orang yang luar biasa, yang rela duduk. Siapalah Richard Lee ini sampai Felix Xiao duduk di sampingku mengajarin aku. Siapalah Richard Lee ini sampai Ustadz Khalid Basalamah duduk di sampingku ngajarin aku 1 jam. Dan aku belajar tentang Islam yang luar biasa, Islam yang baik, Islam yang damai, Islam yang mengayomi. Dan aku menganggap yang dilaporkan ke aku atau yang dilakukan ke aku itu adalah bukan cerminan dari yang sesungguhnya. Kode mualaf bukan? Aku masih belajar, doakan aku belajar, tapi jangan perlakukan orang yang belajar dengan seperti ini. Kan jadinya kita itu punya jadinya berpikir negatif jadinya. Kalau memang pengen ngajarin, datang ke aku, tegur aku baik-baik. Toh aku tidak ngomongin itu kok, bukan aku kok yang ngeluarin statement itu kok, dan aku tidak tahu artinya. Aku tidak tahu artinya. Dan boleh ditanya siapa yang ngedit, siapa yang punya channel, ditanya dulu lah. Kata kalau di Muslim itu ada namanya katanya bertabayun. Kenapa itu nggak dilakukan terlebih dahulu? Kalau kecuali tujuannya berbeda. Ya mudah-mudahan tujuan hatinya bukan itu. Saya doakan yang laporin saya juga sehat selalu. Saya doakan juga yang laporin saya makin berkah sehingga bisa menyebarkan Islam yang baik. Karena aku belajar dari teman-teman, Islam itu luar biasa indah. Dokter belajar Islam kayak gini sebelum ada masalah ini atau sesudah? Dokter belajar Islam tentang sebelum Islam ya, dari tahun lalu kan aku belajar dengan Ustadz Dery. Terus-terusan dia ngajarin aku terus-terusan banget dengan Ustadz Eri, dengan Ustadz Khalid ke 2 bulan yang lalu ya ketemu ya. Ustadz Felix Xiao baru kemarin pulang dari tempatku, 2 jam loh dia ngajarin aku. Berarti bukan karena ini ya, kasus ini ini. ya. Enggak, aku pengen belajar tentang Islam aja sih. Aku pengen belajar tentang Islam. Ternyata Islam yang baik dan benar itu luar biasa indah sekali ternyata. Islam tuh
luar biasa banget ternyata ya. Tapi mungkin ada beberapa oknum yang membuatnya berbeda. Nah setelah share sama Bang Hotman apa maksudnya? Bang Hotman ngomong apa aja selain ayah tadi itu? Oh, Bang Hotman kan lihat berita ya. Kan dari berita kan ada yang disampaikan aku melakukan penistaan agama. Yaitu di tahun lalu sih. Di awal tahun waktu aku di Eropa, Bang Hotman tuh langsung telepon. Dia kan panik kan. Rekan kerjanya dilaporkan seperti itu kan dia juga panik lah. Tapi ternyata setelah aku kirim video, aduh apaan ini, dia bilang, udah nggak usah dipikirin. Dia aja bilang kayak gitu. Aku juga panik kan, karena ini kan penistaan agama itu kan sesuatu hal yang besar di Indonesia ya. Aku kirim ke beberapa ustadz kenalanku, dia bilang udah nggak usah tanggapin. Aku kirim ke pengacara aku bilang udah nggak usah tanggapin yang kayak gini dulu, jangan dikasih panggung. Bentuk belajar agama itu seperti apa? Banyak banget yang ngajarin aku, terutama di podcast. Di luar dari podcast juga aku kan sering chatan dengan mereka. Mereka itu benar-benar cinta damai. Bahkan seorang Ustadz Felix Shaw aja yang katanya radikal aja, setelah ketemu tuh aku menemukan banyak cinta dari hati dia ya. Jadi aku tuh belajar banyak dan aku tuh berpikir Islam tuh indah. Yang selama ini aku pikir waduh kayaknya keras dan lain sebagainya. Aku malah berpikir banyak. Dan mereka tuh dengan sabar ngajarin aku. Banyak pertanyaan-pertanyaanku yang mungkin bodoh, banyak pertanyaan-pertanyaanku mungkin aku nggak tahu, tapi diajarkan dengan baik oleh mereka. Makanya aku melihat sisi Islam yang luar biasa ya. Jangan sampai banyak orang di luar sana yang lagi pengen belajar Islam, tapi dirusak oleh pemikiran-pemikiran sentimen negatif gitu aja sih. Sayang banget menurutku. Belajar ngaji juga dong. Mudah-mudahan, amin, doakan saya. Tapi niat awalnya apa sih, mau pengen mencari tahu? Iya, pengen niat awal. Cari tahu aja atau awalnya mungkin belajar dengan Ustadz Dery, tapi lama-lama kan banyak ketemu dengan orang-orang hebat ya. Ya pelan-pelan lah, pokoknya doain aja lah. Aku nggak bisa ngomong, nggak salah ngomong aku. Yang benar-benar penasaran apa? Pertama kan? Iya. Ternyata Islam itu baik dan Islam itu indah. Makin lama makin pengen belajar. Ya kan kalau orang pengen belajar itu jangan kan setiap orang ya jangan waduh penistaan agama nih, siapa yang pengen belajar lagi kalau sudah seperti itu. Aku nggak tahu kun fayakun, aku nggak tahu artinya apa. Kalau misalnya kita nggak tahu terus dilaporin, siapa lagi yang mau belajar kalau seperti itu punya? Nggak ada yang mau belajar. Kalau misalnya memang aku nggak tahu, diajarin lah. Atau dokter melihat oknum-oknum yang ibaratnya yang garis keras itu akhirnya mau belajarnya seperti apa sih? Atau begitu? Enggak ke sana sih, enggak ke sana. Malah pertama kali aku ngelihatnya kan sentimennya kurang baik ya. Tapi lama-kelamaan setelah aku mengenal dan belajar dengan orang-orang yang hebat, belajar dari orang-orang yang benar. Kata Ustadz Felix Shaw, Muslim dan Islam itu berbeda. Aku mengutip kata-kata dia ya. Muslim dan Islam itu berbeda. Islam itu indah. Dan aku banyak belajar dari dia kemarin. Nanti aku akan upload lagi, ada video yang kedua. Istri juga belajar Islam dong? Ngikutin juga. Senang dia, bahagia kalau suaminya jadi lebih baik gitu.